Hai teman-teman, saya Okta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait public speaking. Apa sih yang dimaksud dengan public speaking dan bagaimana cara menjadi public speaking yang baik? Kalau begitu, kalian bisa cek dan simak aspek yang akan saya jelaskan kali ini. Dilansir dari Virtual Speech, public speaking adalah tindakan berbicara dengan audiens secara langsung dan terstruktur yang bertujuan untuk menginformasikan suatu informasi dan menghibur audiens maupun membujuk audiens. Secara sederhana adalah public speaking merupakan kegiatan berbicara dengan suatu kelompok atau pendengar. Ada beberapa tips untuk menjadi public speaking yang baik dan menarik. Contohnya adalah dengan pemilihan topik dan cara menulis serta menjawab pertanyaan para audiens, dan banyak lagi beberapa cara untuk menarik suatu public speaking. Kenapa sih public speaking penting? Public speaking itu merupakan komunikasi yang sangat penting. Hal ini akan menunjang karir kalian dan kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya, kalian pasti akan mendapatkan suatu momen yang harus berbicara di depan umum. Seperti kalian melakukan presentasi di dalam kelas maupun di tempat kerjaan kalian yang mengharuskan kalian berkomunikasi dengan baik dengan klien maupun guru dan teman-teman kalian. Dengan kemampuan public speaking kalian yang baik, maka kalian juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif, dan kalian juga bisa menyampaikan terkait gagasan maupun informasi dan pengalaman kalian kepada pendengar ataupun orang lain, dan kalian bisa belajar menjadi seorang pemimpin dan dapat mempengaruhi orang lain ataupun pendengar. Dengan mengasah keahlian public speaking kamu juga bisa memperluas networking kalian. Jika kalian mahir dan lihai dalam berbicara sehingga para pendengar maupun audiens ini tertarik, kamu bisa membuat kolaborasi dengan berbagai relasi, sehingga relasi kalian menjadi luas, networking kalian luas. Kamu bisa menciptakan banyak peluang dan berkolaborasi dengan baik, dan kalian ketika memiliki suatu project dan bisnis ini akan sangat mudah sekali ya. Cakupan dalam public speaking itu sangat luas, tidak hanya dalam perkuliahan maupun sekolah dan entertain, tetapi juga ada dalam dunia kerja. Yuk cek contoh public speaking dalam dunia kerja. Apa saja sih yang meliputi dari contoh public speaking di dunia kerja? Contohnya adalah 1. Presentasi dan pengenalan jasa. Public speaking ini biasanya dipakai ketika tim sales atau tim marketing menyampaikan suatu produk kepada kliennya, dan mereka harus menggunakan bahasa yang bijak dan persuasif agar menarik sang klien maupun pembeli. Kedua adalah rapat dalam perusahaan. Ini juga digunakan dalam tim internal maupun eksternal, maupun kalian bawahannya atau atasannya, kalian harus memiliki public speaking yang baik. Ketiga adalah interview. Ketika interview, kalian juga harus memiliki bahasa yang baik ketika menjelaskan terkait perusahaan apa dan jenisnya kepada para pelamar. Keempat adalah sesi training. Ketika training, ini sangat berguna terhadap trainer. Jadi ketika seorang trainer menjelaskan terkait proses atau step-step cara bekerja dengan baik dan alur dari pertama sampai akhir, public speaking merupakan hal terpenting bagi seorang trainer. Lalu kelima adalah negosiasi. Negosiasi ini bisa sangat berguna juga ya, karena jika kalian tidak memiliki public speaking yang baik, bagaimana kita bisa menarik seseorang jika kita tidak bisa berbicara maupun bernegosiasi dengan baik. Maka dari itu, public speaking sangat berguna dalam beberapa contoh yang tadi saya sebutkan. Lalu saya akan menjelaskan terkait hal yang tidak boleh dilakukan oleh public speaking. Contohnya adalah 1. Baca skrip. Kalian tidak boleh membaca skrip atau terpaku dengan suatu teks. Hal ini sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang public speaking. Ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi sebelum kalian mempersiapkan diri menjadi seorang moderator maupun anchor maupun pembawa acara, kalian tidak boleh terpaku dengan satu skrip maupun dengan teks yang sudah diberikan atau materi dasar. Hal ini akan menciptakan ketidaknaturalan dari kalian dan tidak menciptakan engagement dengan audiens. Kedua adalah kalian tidak boleh berbicara dengan cepat. Jadi kalian harus memiliki tempo berbicara sedang ya guys.
Jika kalian berbicara terlalu cepat maupun terlalu lambat, ini juga akan membuat boring, bahkan tidak dimengerti oleh para audiens. Ketiga adalah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi sebelum kalian maju, pentingnya kalian memperhatikan hal-hal kecil seperti pakaian kalian maupun materi yang akan kalian sampaikan nanti terkait pembahasan apa sih yang akan dibahas di depan audiens. Dan kalian juga harus tahu nih, siapa sih audiens kalian, bagaimana sih tempat kalian untuk presentasi. Lalu yang keempat adalah menghindari rasa demam panggung maupun nervous. Hal ini harus segera disingkirkan ketika kalian mengalami demam panggung. Ini akan mengacaukan seluruh kegiatan aktivitas public speaking kalian. Jadi kalian harus cepat-cepat cari cara bagaimana untuk menghindari rasa nervous maupun gugup kalian. Kalian bisa berlatih dahulu maupun membaca bagaimana cara mengurangi rasa nervous kalian. Lalu kelima adalah mengganggu audiens. Contohnya apa? Untuk kegiatan yang mengganggu audiens adalah ketika acara berlangsung, misalkan kalian menyalakan handphone maupun melontarkan perkataan atau pertanyaan sensitif kepada audiens. Jadi itulah beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian menjadi public speaking. Oke, lanjut kita ke sesi berikutnya, yaitu cara meningkatkan skill public speaking kalian. Jika kalian kurang merasa pro dan expert, apa sih atau bagaimana sih caranya meningkatkan skill kalian atau kemampuan bicara kalian? Contohnya adalah satu, kalian harus banyak latihan. Dengan banyak latihan, ini kalian akan mengevaluasi diri kalian sendiri, apa sih minusnya kalian, dan kalian akan tahu nih bagaimana cara menjadi public speaking yang baik dengan cara berlatihan di depan cermin maupun di depan kamera. Lanjut, yang kedua adalah mengenali audiensnya. Dengan mengenali audiensnya, kalian akan luwes dalam membawakan materi atau memberikan informasi. Dengan kalian tahu siapa sih audiensnya, umur berapa, dan pendidikannya apa, mungkin hobinya apa. Jika kalian ingin tahu lebih dalam ya terkait audiens, itu juga nggak masalah gitu. Nah, ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Lalu yang ketiga adalah kuasai materinya. Jika kalian tidak menguasai materinya, seolah-olah kalian seperti membaca, ini akan membuat boring para pendengar kalian. Jadi sebelum menjadi public speaking yang baik, kalian harus benar-benar menguasai materinya. Lalu yang keempat adalah membuat skrip. Jika nanti kalian khawatir kalian takut lupa untuk memberikan informasi terhadap audiens, kalian ini juga bisa membuat catatan kecil dan keywords. Jika nanti kalian menyampaikan A, lalu kalian loncat ke C, oh saya lupa nih yang ke B, kalian bisa buat catatan tuh di catatan kecil kalian, oh saya yang ini belum gitu. Itu sangat penting juga ya. Lalu yang kelima adalah selipkan humor maupun cerita. Jadi ketika kalian sudah melihat audiens kalian terasa boring atau bosan dengan mendengarkan kalian berbicara, kalian bisa menyempilkan humor. Jika kalian tidak bisa menjadi humoris yang baik, kalian bisa bercerita. Nah, dengan bercerita ini akan meningkatkan ketertarikan audiens lagi dengan kalian berbicara di depan. Tetapi harus diperhatikan, ceritanya juga harus nyambung dengan materi yang kalian sedang bawakan saat itu ya. Lalu yang keenam adalah bertutur kata dengan jelas. Jika kalian memiliki materi atau informasi yang baik, jika kalian tidak bisa menyampaikannya dengan baik, itu sangat disayangkan. Bagaimana sih bertutur kata yang jelas? Bertutur kata yang jelas dengan berbicara secara jelas, tidak bergumam dan tidak cepat. Kalian juga bisa belajar terkait intonasi suara dan nada. Bagaimana cara pengaturannya? Apakah terlalu keras, terlalu kecil, kurang A, I, U, E, O nya. Nah, ini kalian harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi tidak boleh cepat, tidak boleh lambat, dan artikulasi ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang ketujuh adalah gerak tubuh atau bahasa tubuh. Jika kalian sedang berinteraksi dengan audiens, kalian bisa memanfaatkan gerak tubuh kalian maupun kontak eye, atau kalian bisa tersenyum. Nah, ini akan menciptakan interaksi yang hangat, yang intim. Jadi para audiens akan merasa nyaman dengan pembawaan informasi dari kalian. Dan yang terakhir adalah audio visual. Dengan audio visual ini menjadi alat pendukung ketika kalian menjadi seorang public speaking. Nah, kalian bisa menciptakan interaksi yang sangat baik dengan membuat kuis misalkan atau tebak-tebakan.
kalian bisa mengilustrasikannya dengan logo maupun gambar di depan, sehingga para audiens jadi tertarik lagi nih untuk mendengarkan kalian berbicara di depan. Tetapi ingat, tokoh utamanya adalah kalian dan visual ini hanya sebagai pendukung. Dan ingat, jangan sampai melenceng dari pembahasan yang akan kalian jelaskan hari itu. Nah, teman-teman, jadi kalian sudah tahu kan terkait apa sih tentang public speaking? Apa sih itu public speaking? Apa sih pentingnya bagi kehidupan sehari-hari di sekolahan maupun tempat kerja? Dan kalian juga tahu nih cara meningkatkan public speaking kalian. Belajar public speaking tidaklah mudah, tidaklah cepat. Semua itu butuh proses dan konsistensi. Jika kalian konsisten dan belajar pelan-pelan, step by step, kalian pasti akan berkembang. Kalau begitu cukup sekian terkait pembahasan public speaking dari saya. Semoga ilmu dan informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Kalau begitu terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.